Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sejahtera bagi kita semua. Sabtu malam anti rebahan, mending kita upgrade wawasan. Penjastok hadir dengan tujuan, biar guru PJOK makin jago pembelajaran. Halo Bapak Ibu guru hebat, rekan-rekan guru PJOK, dan seluruh peserta webinar Penjastok dimanapun berada. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Boleh di-send di kolom chat kabarnya bagaimana nih hari ini perasaannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul, diberikan nikmat sehat dan bisa bersilaturahmi dalam acara yang penuh ilmu ini. Alhamdulillah sehat ya Bapak Ibu. Selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktu di akhir pekan ini untuk bergabung bersama kami di sesi webinar Penjastok yang insya Allah akan banyak insight dan inspirasi nih Bapak Ibu. Saya salut banget dengan Bapak Ibu semua, rekan-rekan guru semua. Ini keren banget. Malam hari waktunya istirahat, tapi Bapak Ibu guru PJOK masih tetap semangat untuk belajar. Mantap banget. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ria Farabilah yang akan menemani Bapak Ibu selama kurang lebih 2 jam ke depan sebagai moderator di webinar Penjastok malam ini. Nah, Penjastok kali ini benar-benar spesial Bapak Ibu, karena kita akan ngobrolin topik yang up to date dan sangat relevan dengan tantangan pendidikan di zaman sekarang, khususnya di bidang PJOK. Nah, Bapak Ibu, saya penasaran dari kota mana aja sih? Boleh dong memperkenalkan nama serta asalnya. Ini sudah ada yang mulai, ada Bapak Mu- Mujri Warman dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Masya Allah, Alhamdulillah sehat. Dari Bekasi sudah ada. Nah, ini Bapak Ibu mengajar di kelas berapa nih kalau boleh tahu? Dari Pekalongan, Jawa Tengah. Karawang hadir, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Saya lihat udah mulai ramai di kolom chat. Ada yang dari Kalimantan Timur, luar biasa sekali. Bekasi, Tangerang, dan Sukabumi banyak sekali. Wow. Dari jenjang apa Bapak Ibu? Dari Jakarta juga nih ada. Apakah dari jenjang SD, SMP, SMA? SD, SMP, SMA juga lengkap ya. Wow, luar biasa. Semangat belajar malam ini datang dari Sabang sampai Merauke. Dari Sumatera Barat. Wah, keren banget. Nah, Bapak Ibu, saya juga mau tahu dong, udah berapa kali sih mengikuti webinar Penjastok? Kalau webinar Penjastok ini yang pertama kali Bapak Ibu ikuti, boleh ketik satu di kolom chat. Kalau ini yang sudah kedua kali, boleh ketik dua. Kalau yang ketiga, ketik tiga. Atau mungkin sudah ikut lebih dari 3 kali, kasih emoji. Apapun, boleh kasih emoji jempol atau kasih emoji api-api gitu ya. Wah, ada yang baru pertama kali. Oke, yang kedua. Kalau yang pertama kali selamat datang ya. Semoga langsung betah dan ketagihan ikut penjastok selanjutnya nih. Wow, ada yang kedua langganan nih artinya nih ya, ketiga gitu. Dan ada yang ngasih emoji api-api. Wah, itu sih udah sah banget nih. Jadi fans berat atau fans garis keras penjastok luar biasa. Terima kasih banget ya Bapak Ibu. Senang rasanya bisa membersamai Bapak Ibu yang semangatnya luar biasa kayak gini. Terima kasih. Nah, saya mau kenalin dulu nih untuk yang pertama kali hadir, Penjastok itu apa ya? Mungkin ada yang penasaran. Nah, Penjasok ini adalah komunitas belajar pendidikan jasmani khusus guru dan calon guru pendidikan jasmani yang ingin mengembangkan diri dan meningkatkan profesionalisme sebagai guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan Penjasok ini dapat menjadi sumber acuan para guru PJOK dalam melaksanakan pembelajaran PJOK di sekolah. Ya, Bapak Ibu ya,
sangat-sangat eh, menjadi referensi gimana cara guru PJOK untuk bisa melakukan pembelajaran yang semakin berkualitas. Oke, sebelum kita mulai, Penjastok ini punya satu kebiasaan khas nih, yaitu namanya salam penjas. Nah, Bapak Ibu boleh dong yang sekiranya sinyal di rumahnya bagus, boleh tolong dinyalakan kameranya gitu ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membuka sesi ini dengan penuh energi. Jadi nanti saya akan bareng-bareng mengajak Bapak Ibu untuk mengucapkan jargon penjastok dengan gerakan. Oke, jadi biar di kameranya bagus gitu ya, dengan melihat wajah Bapak Ibu yang penuh semangat. Jadi kita jargon bareng-bareng. Oke, saya contohkan dulu kalau saya bilang salam penjas, kita bisa bareng-bareng bilang bergerak, belajar, dan bermakna. Oke, silakan boleh di-unmute mikrofonnya Bapak Ibu semuanya. Kita bareng-bareng mengucapkan jargon ini ya. Siap Bapak Ibu? Ya, Oke, Siap. siap. terima kasih. Sip, saya mulai ya. Satu, dua, tiga. Salam penjas, Bergerak, bergerak, Gerak, Bergerak, belajar, 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 bermakna. bermakna. makna. Wah, terima kasih. Masya Allah, mantap. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga malam ini kita bisa benar-benar bergerak bareng, belajar bareng, dan yang paling penting nih, kita bisa dapat ilmu yang bermakna untuk bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing yang hebat-hebat ini. Nah, oke, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung nih Bapak Ibu, saya ingatkan juga jangan lupa untuk membuka Instagram Penjastok Indonesia di @penjastok.id karena di sana Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak sekali produk digital Penjastok. Banyak sekali berupa modul ajar dari SD sampai SMA, kemudian LKPD SD, e-games SD, e-book yang luar biasa lengkap banget beserta administrasi yang akan memperkaya wawasan kita dalam pembelajaran PJOK. Luar biasa banget. Dan saya juga yakin Bapak Ibu sudah ada yang merasakan manfaatnya sejauh ini gitu ya. Dan yang tak kalah penting, Bapak Ibu, jangan lupa nih isi presensi malam ini ya. Karena itu merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat dan e-book gratis dari kami. Linknya nanti akan kami bagikan di kolom chat. Jadi pastikan Bapak Ibu tetap stay tune atau pantengin ya. Oke, nah Bapak Ibu semua, seperti yang kita udah ketahui, tema malam ini sungguh luar biasa, yaitu deep learning untuk membentuk literasi fisik dalam pembelajaran PJOK berbasis AI. Wow, keren banget. Nah, dari tema ini kita pengen ngajak Bapak Ibu buat sama-sama mencapai beberapa tujuan. Yang pertama, nantinya Bapak Ibu dapat memahami konsep dan filosofi deep learning dalam konteks kurikulum nasional. Kemudian, Bapak Ibu dapat memahami pentingnya literasi fisik dalam pembelajaran PJOK yang bermakna. Kemudian, Bapak Ibu dapat memperoleh inspirasi penerapan AI dan teknologi dalam proses belajar PJOK yang mendalam. Wow. Jadi PJOK tuh ternyata nggak cuma hanya gerak-gerak aja ya Bapak Ibu, ternyata bisa juga dikaitin dengan deep learning, AI, bahkan literasi fisik gitu ya. Nah, karena ini judulnya keren banget ya. Oke, terima kasih Pak Dimas. Mantap banget sih modul ajarnya membantu. Alhamdulillah semua sudah punya Ibu Halimah ya. Oke, iya, emang keren banget. Makanya itu webinar malam ini itu bagus banget dan sayang banget kalau disia-siakan. Makanya itu Bapak Ibu stay tune dan tetap semangat. Tetap fokus gitu ya sama materinya. Dan kemudian selama sesi pemaparan nanti, Bapak Ibu diperbolehkan langsung menuliskan pertanyaan atau tanggapan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Bila nanti langsung ada yang menarik atau bikin penasaran, langsung aja tulis biar nggak lupa juga gitu ya. Kemudian nanti akan kami bacakan dan diskusikan bersama narasumber setelah sesi pemaparan selesai. Baiklah Bapak Ibu,
Sudah tidak sabar nih mendengarkan narasumber yang luar biasa yang sudah banyak mengembangkan program, berbagi ide, dan menjadi inspirasi para guru PJOK di Indonesia. Sudah tidak asing lagi, beliau adalah Coach Dery Munadi Rahadian. Oke, berikut saya bacakan CV beliau. Coach Dery Munadi Rahadian adalah seorang praktisi pendidikan jasmani dan juga merupakan konten kreator pendidikan. Pengalaman mengajarnya ada di PE Teacher Sekolah Global Mandiri tahun 2015, Guru PJOK SDN 003 Pagarsih tahun 2021, Guru Pamong PPG Daljab LPTK UPI. Kemudian personal development-nya ada CEO and founder PT Pendidikan Jasmani Nusantara, lalu PT ada Group Indonesia, kemudian riwayat pendidikannya adalah S1 Pendidikan Jasmani UPI tahun 2010, kemudian S2 Pendidikan Olahraga UPI tahun 2023. Oke, ini ada pengalamannya sebagai guru konten kreator Kemendikbudristek, guru Duta Kanva 2024, penulis modul ajar numerasi Puskurjar Kemendikbudristek, penelaah buku paket PJOK 2024, Pusbuk Kemendikbudristek, lalu narasumber berbagai macam webinar dan workshop berkaitan dengan kepenjasan. Baik, luar biasa sekali narasumber kita hari ini. Em, Nanti bersama Coach Dery, jika ada momen menarik atau insight yang bikin wow gitu ya, atau ilmu daging buat di-share, boleh banget Bapak Ibu langsung capture dan share ke media sosial atau Instagramnya. Nah, di sini ada Instagram beliau, @dery_m_rahadian. Nah, tentunya sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu. Kemudian ada YouTube-nya juga, Coach Dery. Silakan boleh di-subscribe atau diintip-intip karena di sana banyak video-video yang menarik. Oke, jangan lupa juga mention Penjastok gitu ya. Atau boleh juga deh sekalian mention saya sebagai moderator di @ria_farabila gitu ya Bapak Ibu ya. Siapa tahu postingan Bapak Ibu bisa jadi inspirasi deh buat guru-guru lain di luar sana. Oke, rasanya udah gak sabar Coach Dery akan berbagi banyak hal. Langsung aja kita sambut bersama. Selamat malam Coach Dery. Halo, selamat malam Bu Ria Farabila. Oke, bagaimana kabarnya Coach Dery? Alhamdulillah baik, cuman agak-agak lelah aja ini. Lelah karena mempersiapkan segala Ya yang pastinya, pastinya itu. buat Bapak Ibu guru di sini. Oke, Coach Dery rasanya udah gak sabar mendengarkan Coach. Baiklah, langsung saja saya persilakan kepada Coach Dery untuk berbagi materinya. Kepada Coach Dery, kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Ria selaku host dan juga moderator di webinar series ya Penjastok. Saya lupa udah yang keberapa nih terkait webinar ini. Terima kasih juga Bu Ria ya. Ini salah satu rekan saya, Bu Ria itu di Guru Konten Kreator Indonesia. Bisa follow aja @riafarabila ya. Jadi sama-sama berbagi praktik baik pembelajaran di media sosial. Cuman bedanya Bu Ria ini masih aktif nih. Saya udah jarang buat konten karena lagi fokus kuliah, off mengajar. Jadi insya Allah nanti tahun ajaran baru saya akan mulai lagi aktif berbagi pembelajaran di media sosial terkait ide-ide mengajar ataupun terkait hal-hal yang berkaitan tentang perkembangan penjas di Indonesia. Saya senang sekali bisa memulai kembali webinar di tahun 2025 dan rencananya ke depan akan rutin nih setiap bulan walaupun nanti narasumbernya bukan saya karena saya mau fokus dulu nih tugas akhir di S2 nanti tiap bulan akan saya undang narasumber-narasumber hebat kepenjasan baik itu di akademisi ataupun praktisi praktisi yang emang sudah berkecimpung lama di dunia pendidikan jasmani. Oke, malam hari ini saya akan sedikit sharing ya Bapak Ibu, Akang Teteh atau senior-senior atau junior karena pasti pesertanya berbagai macam angkatan dari berbagai macam universitas, baik itu di UPI, UNJ, UNESA atau di berbagai macam kampus yang kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing terkait keilmuan di bidang penjas. Saya juga sambil belajar. Kalau nggak saya buat webinar sih nggak akan belajar. Jadi kenapa saya sering mengadakan webinar dan saya langsung narasumbernya?
saya biar sambil belajar juga nih, saya baca-baca juga dan saya sharingkan lagi ke teman-teman yang lain ya. Jadi nanti selama proses pematerian kalau ada yang menarik bisa share di media sosial agar teman-teman yang lain juga yang tidak ikut webinar pada malam hari ini bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, kita masuk ke materi ya. Untuk materi malam hari ini terkait deep learning untuk membentuk literasi fisik dalam pembelajaran PJOK berbasis artificial intelligence ya. Ini yang lagi hype deep learning karena menteri yang sekarang menggagas terkait pendekatan deep learning ini di dalam kurikulum nasional di Indonesia. Oke. Nah, ini ada beberapa sebentar. Ada beberapa alur pembelajaran di malam hari ini. Yang pertama nanti ada introduction ya. Terus yang pertama kita bahas akan literasi fisik. Saya setiap webinar pasti di awal membahas terkait literasi fisik ini karena salah satu tujuan utama pendidikan jasmani ya. Terus yang kedua saya akan bahas terkait deep learning, pendekatan deep learning. Yang ketiga nanti saya akan bahas terkait artificial intelligence, apa saja yang bisa digunakan AI-nya. Baru nanti di chapter keempat saya sedikit mendemonstrasikan. Di demonstrasi ini Bapak Ibu juga boleh nih sambil mempraktekkan apabila sedang membuka laptop di rumahnya sambil mempraktekkan nanti ya. Baru nanti ada refleksi di akhir proses webinar. Nah, pembukaan dulu ya, introduction dulu ya. Introduction dulu. Eh, di sini kita sama-sama tahu perkembangan pendidikan di Indonesia mulai dari kurikulum 2013 ya, kurikulum Merdeka dan sekarang kurikulum nasional. Terus ada metode-metode pembelajaran, ada model-model pembelajaran, model kurikulum yang sempat dikembangkan juga di Indonesia. Ada model pendidikan kurikulum itu ada pendidikan gerak, ada model kebugaran, sport education model, terus ada profil pelajar Pancasila, ada teknologi-teknologi yang bisa digunakan dalam pembelajaran sampai pembelajaran diferensiasi dan sekarang pendekatan deep learning. Semua itu sebenarnya jangan sampai melenceng. Jadi harus menunjang tujuan pendidikan jasmani itu sendiri, yaitu literasi fisik. Bagaimana individu bisa memiliki karakter untuk bisa bergaya hidup aktif dan sehat sepanjang hayat. Jadi ini manfaatnya bukan manfaat pada saat pembelajaran saja, tapi manfaat berkelanjutan yang ingin kita bentuk dalam proses pembelajaran PJOK di sekolah. Jadi sekarang kita berbicara tentang deep learning, terus ada teknologi pendidikan, nanti ada model kurikulum, semua ujung-ujungnya untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani. Jangan sampai ada hal-hal yang baru, kita tidak filter dulu nih, kita langsung terapkan saja. Sedangkan di Penjas itu penyesuaian-penyesuaian lagi. Karena kita berhubungan dengan keterampilan gerak. Kita ada tiga ranah di situ, ada afektif, kognitif, ada psikomotor, semua kita eh, combine dalam suatu rangkaian pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Tujuan Penjas itu sendiri itu literasi fisik. Jadi kita menerapkan pembelajaran diferensiasi tujuannya untuk membangun literasi fisik. Kita belajar menggunakan pendekatan deep learning tujuannya untuk membangun literasi fisik. Kita melakukan proses pembelajaran tujuannya untuk untuk mencapai tujuan itu sendiri itu literasi fisik. Terus kita menerapkan model kurikulum untuk pendidikan gerak, gerak dasar itu menggunakan model pendidikan gerak, terus model kebugaran, sport education model, ujung-ujungnya untuk membentuk literasi fisik dan juga kita menggunakan teknologi pendidikan dan sekarang berkembangnya AI tujuannya sama untuk membangun literasi fisik. Nah, pertama chapter pertama nih kita akan bahas terkait literasi fisik adalah pondasi utama dalam pembelajaran PJOK. Oke, ini saya kutip. Jadi filosofi awal terkait literasi fisik itu dari Whitehead ya. Jadi Whitehead itu dari tahun 90-an kalau nggak salah sampai 2001 dan berkembang sampai sekarang mendeskripsikan bahwa literasi fisik sebagai motivasi, kepercayaan diri, kompetensi fisik, pengetahuan dan pemahaman untuk menghargai dan bertanggung jawab atas keterlibatan dalam aktivitas seumur hidup. Jadi bagaimana
dalam pembelajaran PJOK itu kita bangun kepercayaan dirinya, kompetensi fisiknya, pengetahuan pemahamannya, untuk dia punya sikap, karakter, dan paham untuk melakukan keterlibatan dalam aktivitas fisik seumur hidup. Dan berkembang dibahas terkait literasi fisik ini dan muncullah organisasi internasional yang menaungi terkait literasi fisik atau IPLA di sini. Jadi memiliki deskripsi tersendiri mendefinisikan bahwa literasi fisik sebagai motivasi, kepercayaan diri, kompetensi fisik, pengetahuan dan pemahaman untuk mempertahankan aktivitas fisik sepanjang hidup. Jadi bagaimana nih Penjas itu bisa menciptakan individu yang sampai akhir hayatnya aware akan kebutuhan geraknya, aware akan kesehatannya dan aktivitas fisiknya. Jadi menjadikan individu yang lebih well-being, lebih sejahtera lagi. Nah, dan kita masuk ke kurikulum pendidikan jasmani yang ada di Indonesia. Dari capaian-capaian pembelajaran PJOK yang terbaru yang 2024 dirilis kemarin, bahwa capaian pembelajaran PJOK dalam kurikulum Merdeka menekankan pengembangan keterampilan gerak, partisipasi aktif, gaya hidup sehat, keterampilan sosial, serta apresiasi terhadap aktivitas fisik sepanjang hayat yang selaras dengan konsep literasi fisik untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi, di capaian pembelajaran PJOK yang terbaru ini sudah selaras nih dengan tujuan Penjas, yaitu literasi fisik. Jadi, tinggal guru-guru PJOK bagaimana mengaplikasikannya dalam pembelajaran dan mencapai tujuan itu tersendiri. Nah, ini elemen elemen literasi fisik menurut IPLA yang tadi ya. Kita menggunakan deskripsi ini. Ada 4 elemen. Yang pertama motivasi dan kepercayaan diri. Yang kedua ada kompetensi fisik. Yang ketiga ada pengetahuan dan pemahaman. Yang keempat ada keterlibatan seumur hidup nih. Jadi motivasi itu dorongan intrinsik untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik dengan rasa percaya diri. Yang kedua ada kompetensi fisik, kemampuan individu dalam melakukan berbagai keterampilan gerak dasar, memungkinkan partisipasi dalam aktivitas fisik. Jadi banyak riset yang mengatakan Bapak Ibu bahwa apabila individu tersebut memiliki keterampilan gerak dasar yang baik, itu akan menunjang gaya hidup aktif mereka. Dia lebih aktif untuk join dalam aktivitas olahraga, baik itu di masyarakat atau di olahraga-olahraga profesional, karena dia memiliki gerak dasar yang baik. Kenapa di sekolah dasar atau di PAUD, eh, guru-guru tuh perlu bisa membuat peserta didik kita memiliki gerak dasar yang baik, karena itu menunjang literasi fisik. Tadi, yang ketiga pengetahuan dan pemahaman. Jadi pengetahuan pemahaman ini terkait wawasan tentang pentingnya aktivitas fisik dan bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain dari aktivitas pemahaman dari kegiatan olahraga, dia paham terkait rules, strategi, dan taktik, tapi juga paham terkait kebutuhan gerak yang harus dilakukan setiap hari berapa menit. Terus dia paham eh, cara melakukan aktivitas fisik yang baik. Dari situ masuk ke dalam pengetahuan dan pemahaman dan berujung kepada keterlibatan seumur hidup. Ini dari IPLA bisa dikutip juga untuk referensi-referensi sebagai acuan-acuan dalam menjalankan program pendidikan jasmani di sekolah-sekolah. Nah, saya akan bahas tren global nih. Ini penerapan literasi fisik di beberapa negara. Saya akan bahas tren global yang ada di Kanada, Wales, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Amerika. Di Kanada, Kanada menjadi pelopor global literasi fisik dengan menekankan pendekatan holistik berbasis long term athlete development. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar terkait LTAD ya, menargetkan anak-anak usia 12 tahun untuk menjadi literat secara fisik dan didukung oleh berbagai program seperti Passport for Life dan Active for Life. Jadi di Kanada juga sudah mengintegrasikan literasi fisik ke dalam LTAD-nya. Terus di WAS mengintegrasikan literasi fisik dalam kurikulum Penjas, pendidikan anak usia dini, melalui foundation base dengan pendekatan aktif berbasis permainan. Jadi mulai dari TK udah diintegrasikan di WOS tuh, eh, serta mendefinisikan literasi fisik sebagai bagian penting dari gaya hidup seimbang, layaknya literasi, baca tulis, dan numerasi ya pastinya. Terus di Inggris, literasi fisik diperkuat oleh pemikiran Margaret Whitehead. Jadi tadi Whitehead itu yang menggagas terkait literasi fisik ya. Menjadi pondasi dalam pendidikan jasmani di sekolah dasar. Jadi
literasi fisik di Inggris sudah masuk ke dalam kurikulum Penjas di sekolah dasar. Terus di Australia mengintegrasikan prinsip literasi fisik ini dalam kurikulum Penjas. Di Australia namanya itu HPI ya, Kurikulum Health and Physical Education. Eh, Sebentar, ini ada yang coret-coret ya. Oke, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah tersebut. Jadi, walaupun tidak memasukkan kata-kata literasi fisik dalam tujuan pembelajarannya, tapi sudah masuk ke dalam kurikulum Penjas ya. Terus di Selandia Baru. Selandia Baru ini sudah menekankan pentingnya penguasaan keterampilan gerak dasar melalui program seperti Kiwi Sport dan Fundamental Movement Skill dengan sasaran anak usia 5 sampai 12. Dan di Amerika, kalau Bapak Edu pernah mendengar terkait SEP Amerika, ini organisasi nirlaba yang eh, menaungi terkait pendidikan jasmani. Dan insya Allah Penjasok akan menuju ke situ. Jadi nanti kayak tujuan pembelajaran, sumber-sumber literatur dan lain-lain akan ada di web Penjasok ke depannya. Jadi nanti sama seperti di SEP Amerika. Jadi di tujuan pembelajaran di Amerika ini sudah eksplisit mencantumkan kata-kata literasi fisik bahkan. Jadi mendefinisikan yang menekankan kemampuan, kepercayaan diri, dan keinginan untuk aktif secara fisik sepanjang hayat. Jadi di beberapa negara literasi fisik ini sudah menjadi hal yang sangat-sangat penting dan sudah masuk ke dalam program olahraga ataupun pendidikan jasmani dalam pembelajarannya. Dan bahkan di beberapa negara sudah menargetkan di usia 12 tahun atau kelas 6 SD ini sudah terliterasi secara fisik atau misalnya sudah memiliki literasi yang baik. Jadi targetnya di beberapa negara itu di usia 12 tahun. Jadi Indonesia insya Allah bisa menuju ke situ. Kalau kita sudah mulai menerapkan pembelajaran dengan baik. Oke, ini. Nah, ini saya akan coba paparkan juga terkait model literasi fisik yang ada di Australia. Jadi kalau di Australia tuh ada modelnya atau kerangka kerjanya. Jadi kalau di Australia tuh tadi mengacunya sama dari Whitehead dan juga IPLA, cuma diadaptasi. Jadi bukan diadopsi karena literasi fisik ini harus sesuai dengan budaya dan demografi suatu negara. Jadi kita tidak bisa plak ketiplak menyamaratakan setiap negara. Beda dengan literasi dan numerasi. Karena apa literasi dan numerasi ada tes PISA-nya? Karena bisa diukur secara global. Tapi literasi fisik ini tidak bisa diukur secara global. Jadi harus sesuai dengan budaya, karakteristik di negaranya masing-masing. Nah, inilah model literasi fisik yang ada di Australia yang bisa kita adaptasi, bukan adopsi. Jadi ada 4 elemen, ada domain fisikal, psikologikal, sosial, dan kognitif. Yang di bawahnya terdapat eh, elemen-elemennya apa saja yang harus diajarkan kepada anak atau siswa. Ada contohnya nih, bisa dibaca ya Bapak Ibu. Nanti eh, materi juga akan saya share di berbarengan dengan sertifikat dan juga e-book yang akan dikirim setelah webinar ini ya. Ini bisa diadaptasi Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kalau kita berbicara terkait pendidikan jasmani itu mencakup 3 aspek, yaitu aspek psikomotorik, aspek kognitif, dan juga afektif. Tadi relate dengan literasi fisik, jadi bisa diadaptasi ke dalam eh, pendidikan jasmani di Indonesia dengan tiga aspek ini. Misalnya afektif ini ada motivasi dan percaya dirinya masuk ke afektif. Mungkin nanti ada beberapa karakter lagi yang sedang saya teliti juga di riset saya, yang mana karakter tersebut bisa membentuk literasi fisik peserta didik. Nah, yang kedua ada fisikal atau psikomotoriknya. Di sini lebih kepada gerak dasar atau motor skill atau di SMA ada specific movement, misalnya nanti bisa dimasukkan ke dalam psikomotorik atau fisikal. Terus knowledge-nya di situ terkait understanding, pemahaman dan pengetahuan terkait gerak, pemahaman dan pengetahuan tentang aktivitas olahraga atau aktivitas fisik, terkait strategi dan terkait taktiknya misalnya. Di situ bisa dimasukkan ke dalam kurikulum Penjas. Nanti poin-poinnya harus disesuaikan dengan budaya di Indonesia atau kurikulum di Indonesia. Yang sedang saya teliti juga nanti mana sih aktivitas gerak yang harus diajarkan di usia fase A, fase B, fase C. Karakter apa yang harus dibentuk di usia fase A, fase B, fase C hingga
knowledge-nya seperti apa. Itu perlu riset lebih jauh lagi, yang saya sedang kembangkan juga. Nah, ini yang kedua. Saya akan coba bahas terkait deep learning ya. eh, Terkait pendekatan dalam pembelajaran PJOK. Jadi deep learning ini yang sudah digagas oleh menteri yang baru. Nanti saya akan coba bahas dari sumber awal dan juga yang sumber yang sudah diadaptasi oleh Indonesia pus dari Puskurja kalau nggak salah. Nah, ini saya akan bahas dulu terkait model dari Michael Fullen ya 2018. Jadi ini deep learning yang emang dari sumber awalnya dulu yang saya akan bahas. Nanti coba saya akan bahas terkait yang dari yang sudah diadaptasi eh, di Indonesia ya. Apa itu deep learning? Deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang menyeluruh, sistematik, dan menekankan pada pengembangan kompetensi abad 21 6CS. Keterlibatan bermakna dan transformasi budaya belajar. Ini Michael Fullan awalnya, baru di adaptasi di Indonesia oleh para akademisi. Nanti ada perbedaan-perbedaan sedikit ya terkait deep learning dari Michael Fullan dan juga dari Puskurjar ya. Namun dalam penerapannya, pendekatan deep learning ini dapat mengintegrasikan berbagai model, metode, dan seperti model project based learning, model problem based learning, inquiry, atau mungkin dalam penjas TGFU, kooperatif, apapun modelnya, yang penting bisa menunjang tadi 6CS tadi dengan metode diskusi kolaboratif, refleksi individu, pemecahan masalah ya. Ini dari Michael Fullan awalnya. Nah, untuk kerangka pembelajaran deep learning dari Michael Fullan ini ada 4 lapis ya. Yang paling dalam itu deep learning. Bagian inti kerangka ini merupakan tujuan utama dari pendekatan deep learning dalam pendidikan. Jadi mendorong pengembangan keterampilan di abad 21. Nah, untuk lapisan yang keduanya, ini komponen yang mencakup 4 elemen penting yang menopang praktik deep learning tersebut yang untuk mencapai 6CS tadi. Jadi ada praktik pedagogisnya, ada pemanfaatan teknologinya, ada kemitraan pembelajaran antara pihak sekolah dan luar, dan lingkungan belajar yang mendukung keterlibatan siswa. Karena lingkungan belajar atau school well-being itu sangat sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang lapisan ketiga, ini kondisi pendukung. Lapisan ini menyoroti berbagai macam faktor penunjang deep learning diantaranya kebijakan sekolah, inovasi budaya sekolah yang terbuka terhadap perubahan, serta kepemimpinan yang mampu mendorong transformasi melalui kebijakan yang berpihak pada pembelajaran yang mendalam. Dan yang terluar ini inquiry kolaboratif. Jadi lapisan paling luar ini mencerminkan pentingnya proses reflektif berbasis data yang dilakukan secara kolaboratif. Tujuannya adalah meningkatkan mutu pembelajaran secara terus-menerus dan berkelanjutan. Ini kerangka dari Michael Fullan yang belum diadaptasi di Indonesia. Nanti ada beberapa perubahan. Nah, ini tadi ciri khas deep learning dari Michael Fullan itu ada 6 CS. Jadi tujuan utamanya tuh ada 6 karakter di abad 21. Bagaimana deep learning ini bisa mencapai karakter-karakter tersebut. Mulai dari eh, tadi yang pertama karakter, citizen, collaboration, communication, kreatif, dan critical thinking. Jadi bisa dibaca penjelasannya mulai dari ketekunan, tanggung jawab dari karakternya, integritas, terus dari citizenship-nya, peduli kepada masyarakat lokal dan global, kolaborasinya bisa kerja sama tim, menghargai perbedaan, communication skill-nya menyampaikan ide dengan efektif, kreatif, inovasi dan penyelesaian masalah baru, dan critical thinking berpikir reflektif, membuat keputusan yang tepat. Nah, Bapak Ibu, ini perbedaan nih, hampir ada kesamaan nih antara 6 CS-nya Deep Learning Michael Fullan dan juga 6 profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu bisa dilihat ya, eh, bedanya apa nih antara dimensi profil pelajar Pancasila dan juga kompetensi Deep Learning dari Michael Fullan.
hampir sama sebenarnya. Di sini ada terkait eh, karakter. Karakter ini bisa kayak mandiri itu masuk ke karakter. Terus ini communication juga bisa masuk di eh, kebinekaan global. Terus ini ada terkait kreatif sama kreatif ada juga di 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Terus karakter juga ini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga sama ada di karakter. Terus critical thinking juga ada di profil pelajar Pancasila, bernalar kritis. Dan juga citizenship juga ada kebinekaan global ya. Collaboration itu bergotong royong. Jadi hampir sama sebenarnya 6 kompetensi deep learning dari Michael Fullan ini dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya. Jadi nggak jauh beda dengan profil pelajar Pancasila sudah digagas oleh Pak Nadiem pada saat kurikulum Merdeka sebelumnya. Nah, ini kerangka pembelajaran mendalam yang sudah adaptasi di Indonesia. Tadi kalau misalnya di Michael Fullan itu tujuan akhirnya itu ke 6CS, 6 karakter di abad 21. Nah, kalau di kerangka kerja dari Puskurjar yang diadopsi di Indonesia ada 8 dimensi. Ada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa hampir sama tadi sama yang poin pertama di profil pelajar Pancasila juga. Terus ada penalaran kritis, ada kolaborasi, ada kreativitas, kemandirian, kewargaan, kesehatan, sama komunikasi. Jadi sebenarnya antara 6 profil pelajar Pancasila dengan 8 dimensi profil lulusan ini sebagai tujuan akhir dari deep learning ini hampir sama, cuman bedanya ada tambahan di 6 profil dimensi kelulusan ini. Lulusan ini yaitu kewargaan dan juga kesehatan. Jadi tambahannya itu. Yang lainnya hampir sama ada di 6 profil pelajar Pancasila tadi. Jadi yang paling inti itu pembelajaran mendalam. Jadi tidak fokus hanya sebatas menghafal, tapi mendorong siswa untuk benar-benar memahami, berpikir kritis, kreatif, dan bisa bekerja sama sesuai dengan dimensi profil lulusan. Lapisan keduanya itu baru dimensi profil lulusannya ada 8 karakter utama yang ingin dibentuk dalam diri siswa. Hampir sama dengan 6 profil pelajar Pancasila, cuman ada tambahan kesehatan, kewargaan. Selebihnya masih relate dengan profil pelajar Pancasila ya. Yang lapisan ketiganya itu ada bermakna, berkesadaran, menggembirakan. Nanti kita coba lihat ya, apa sih bermaknanya di Penjas itu seperti apa sih? Nanti coba kita akan pelajari setelah ini ya. Prinsip ini menjadi pegangan dalam proses pembelajaran. Ada 4 hal penting ya. Ada memahami siapa siswa dan kebutuhannya, bisa menggunakan diferensiasi nanti, menggembirakan proses belajar agar siswa senang. Ini yang bermakna ya. Terus nanti berkesadaran agar siswa dan guru bisa melakukan refleksi terus menerus untuk terus berkembang dan mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan sehari-hari yang kontekstual ya, yang berkesadaran tadi. Terus lapisan keempat ini pengalaman belajarnya. Pengalaman belajarnya tidak hanya dari guru tapi juga siswa dari pengalaman sendiri nih. Mereka diajak untuk mengingat kembali apa yang sudah dipelajari berhubungan dengan pelajaran dan kehidupan sehari-hari. Jadi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan siswa tuh tahu dia belajar tuh untuk apa di situ. Terus yang lapisan terluarnya itu kerangka pembelajarannya. Ada lingkungan belajar tadi hampir sama sama yang Michael Fullan ya, pedagogisnya, kemitraan pembelajarannya, pemanfaatan digitalnya. Kalau kemitraan pembelajaran dalam PJOK di sini seperti kolaborasi dengan klub-klub sekolah atau klub-klub profesional, ekstrakurikuler nanti, masyarakat umum untuk eh, menunjang gerak atau aktivitas olahraga di masyarakat juga. Itu nanti harus berkolaborasi. Di sini ada 4, ada lima, maaf ada 5. Tadi kalau di yang Michael Fullan itu ada 4 lapisan, tapi yang sudah diadaptasi di Indonesia ada 5 lapisan ya. Dan tujuan utamanya tadi, nah ada 8 dimensi profil lulusan. Kalau untuk di kerangka pembelajaran mendalam yang sudah diadaptasi di Indonesia. Nah, ini mengapa deep learning? Jadi deep learning ini menekankan pembelajaran bermakna, reflektif, dan kontekstual. Sangat sesuai dengan sangat sesuai untuk membentuk karakter dan keterampilan jangka panjang seperti literasi fisik ini. Karena literasi fisik ini yang berkelanjutan ini tujuan utama Penjas itu berkelanjutan ya, dan jangka panjang. Jadi deep learning ini bukan hanya tentang mengetahui tetapi juga melakukan dan juga menjadi. Jadi dia paham
terkait gerak, kebutuhan gerak, fungsi-fungsi olahraga, manfaat-manfaat aktivitas fisik, dan dia melakukannya dan menjadi dan terliterasi secara fisiknya gitu. Terus nah, ini contoh aktivitas pembelajaran PJOK berbasis deep learning Bapak Ibu ya. Ini contoh-contohnya. Dikategorikan saya contohkan 4 kategori ya. Yang pertama gerak dasar dalam permainan. Ini contoh aktivitas PJOK-nya, permainan bebentengan misalnya gala asin yang dimodifikasi dengan tantangan-tantangan gerak lainnya ya. Nah, unsur deep learning-nya yaitu ada terkait di 8 dimensi profilnya ya. Lulusannya ada gotong royong, berpikir kritis, dan juga kolaborasi. Jadi di di aktivitas pembelajaran PJOK Bebentengan itu harus bisa memunculkan karakter ini, gotong royong, berpikir kritis, dan juga kolaborasi. Dan dampak pada physical literasi atau literasi fisiknya yaitu meningkatkan kompetensi gerak dasar, strategi, dan interaksi sosial. Tadi ya, ada kan sebelumnya kita bahas elemen-elemen yang ada di literasi fisik. Ada physical kompetensi, di dalamnya itu ada gerak dasar, terus ada kognitifnya, itu ada strateginya, dan juga ada tadi behavior atau afektifnya, yaitu interaksi sosialnya, ya. Terus yang kedua ini contohnya aktivitas jasmani dan kebugaran. Ada aktivitas PJOK-nya, contohnya proyek siswa merancang dan menjalankan latihan sendiri, ya, proyek latihan mingguan. Jadi dia menyusun menyusun jadwal aktivitas fisik mingguan ya. Misalnya hari Senin apa, Rabu apa, Sabtu apa nih untuk level-level yang lebih tinggi nih. Terus deep learningnya apa? Mandiri, efektif, dan juga kreatif. Karena selain di 8 dimensi lulusan tadi, ciri khas deep learning itu di awal terkait pertanyaan pemantik dan juga di refleksinya dia paham dia belajar itu untuk apa gitu. Jadi ini dalam aktivitas ini juga bisa dimunculkan di learningnya dan dampak pada literasi fisiknya itu sadar dan pentingnya kebugaran dan mampu mengelola program latihan. Jadi dia untuk menunjang gaya hidup aktif sepanjang hayat. Terus contoh ketiga ini permainan inovasi di aktivitas PJOK ya terkait permainan bola tangan misalnya, siswa menganalisis pola serangan dan pertahanan nih, taktik dan strategi. Deep learningnya problem solving, kolaborasi, dan juga komunikasi tadi. Dan dampak di literasi fisiknya menumbuhkan pemahaman taktik permainan dan kerjasama. Ini masuk ke tadi pemahaman dan pengetahuan tadi di elemen yang ada di literasi fisik. Yang keempat, ini terkait kesehatan dan juga gizi seimbang. Misalnya siswa mencatat, menilai, dan merefleksikan konsumsi gizi hariannya. Terus yang terkait dengan deep learning-nya itu ada refleksi, berpikir kritis, dan pemanfaatan digital. Jadi menggunakan aplikasi-aplikasi seperti yang sudah ada terkait perhitungan kalori ataupun aplikasi Strava dan lain-lain. Terus dampak di literasi fisiknya meningkatkan kesadaran gizi dan kaitannya dengan kebugaran dan performa fisik ya. Ini beberapa contoh aktivitas pembelajaran PJOK menggunakan pendekatan deep learning ya. Nanti juga bisa diperdalam lagi oleh Bapak Ibu di sekolah masing-masing ya. Nah, ini bagaimana mengajar PJOK dalam pendekatan deep learning. Jadi tadi pembelajaran bermakna, terus ada kolaborasi dengan pihak luar misalnya. Terus juga internal juga pemanfaatan teknologi dan juga refleksi dan metakognisi. Metakognisi di sini berbicara bagaimana anak tuh paham dia belajar itu untuk apa sebenarnya. Jadi belajar aktivitas gerak dasar melempar tuh sebenarnya untuk apa? Oh, untuk dia bisa berpartisipasi aktif nih dalam aktivitas olahraga di masyarakat atau di olahraga profesional yang berhubungan dengan melempar, misalnya seperti bermain basket misalnya atau bermain soccer pun ada lemparnya, throw in misalnya. Terus dia belajar menendang bola tuh untuk apa? Bisa dia percaya diri nih melakukan aktivitas olahraga di masyarakat pada saat dia bermain bola. Atau dia memiliki fisik yang kuat, kekuatan otot yang kuat. Dia bisa apa nih? Oh, bisa dia bertahan lebih lama untuk belajar, untuk membaca buku, untuk beraktivitas di rumah, karena dia memiliki fisik yang kuat. Di situ metakognisi tuh. Jadi anak tuh paham dia belajar itu tuh untuk apa gitu. Dan pembelajaran bermakna di Penjas itu seperti apa nih? Saya coba contohkan Bapak Ibu ya. Ini dari eh Lampe nih.
Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar dari Cronin tahun 2017, Learning About Meaningful Physical Education atau pendidikan jasmani yang bermakna itu seperti apa. Karena tadi di deep learning, pembelajarannya itu harus bermakna. Tapi bermakna di pendidikan jasmani atau PJAK itu seperti apa sih sebenarnya bermaknanya tuh? Nah, kita ngambil acuannya dari LAMPE, Learning About Meaningful Physical Education, dari Cronin 2017. Ada 5 poin bagaimana pendidikan jasmani itu dikatakan bermakna. Yang pertama, ada interaksi sosialnya. Jadi mulai pembelajaran PJOK dengan kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok besar, misalnya guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun pertemanan, menunjukkan nilai-nilai interaksi sosial. Karena jarang ya pembelajaran mana sih yang emang full aktivitas interaksinya banyak pada saat proses pembelajaran yaitu PJOK ya. Terus ada tantangan di situ, ada tantangannya. Jadi melihatkan keterlibatan dalam aktivitas yang pas. Jadi terukur nih, kenapa diferensiasi itu masuk. Jadi aktivitas pembelajarannya tidak terlalu sangat sulit, tidak terlalu sangat mudah. Jadi bisa pas untuk individu peserta didik. Dinaikkan tingkat kesulitannya sedikit dari kemampuannya misalnya. Jadi ada gapaian untuk dia belajarnya gitu. Kalau terlalu sulit tuh anak kadang-kadang jadi tidak percaya diri. Terlalu mudah juga anak juga tidak ada antusiasmenya untuk melakukannya. Jadi perlu hal yang pas. Di sini diferensiasi perlu diterapkan. Yang ketiga pembelajaran atau learning. Jadi berikanlah goal setting. Jadi untuk strategi mendorong pembelajaran di semua domain. Jadi untuk meningkatkan diri tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Jadi individu tersebut punya tujuannya masing-masing. Aku tuh belum bisa menangkap bola yang kecil nih. Oh, berarti aku belajar dulu bola yang besar udah lancar. Coba belajar menangkap bola yang kecil misalnya. Jadi dia punya target sendiri. Nah, yang keempat ada menyenangkan atau fun. Fun di sini bukan asal ngasih pembelajaran, yang penting menyenangkan. Bukan. Tapi fun di sini anak itu menikmati gerak. Jadi dia have fun, dia enjoy gitu, enjoy movement gitu dalam melakukan aktivitas gerak. Kalau kalau misalnya anak tersebut senang dalam melakukan aktivitas gerak, otomatis mereka akan lebih sering melakukan aktivitas fisik dan bisa menunjang tadi literasi fisik tadi, bergaya hidup aktif sepanjang hayat, ya. Yang kelima ada kegembiraan atau delight. Jadi mengalami kesenangan dan kegembiraan lebih berkelanjutan sebagai hasil keterlibatan dan komitmen yang signifikan. Jadi tidak hanya di aktivitas pembelajaran penja saja di sekolah, tapi di luar aktivitasnya juga dia merasa senang untuk melakukan aktivitas fisik. Tidak merasa capek atau enggak merasa malas. Dia bergembira, gembira melakukan aktivitas fisik karena tadi memiliki gerak dasar yang baik dan fisik yang baik, daya tahan jantung paru yang baik, otomatis dia pada saat melakukan aktivitas fisik pun enjoy gitu, menggembirakan, tidak hanya dalam proses pembelajaran saja. Ini dari Lampe Kroni 2017 ya. Jadi yang dikatakan bermakna di pembelajaran PJOK dengan pendekatan deep learning ini bisa mengacu pada tadi Lampe tadi ya, yang ada 5 elemen ini. Oke. Nah, ini contoh dimensi profil lulusan dalam pembelajaran PJOK. Kan tadi di pendekatan deep learning ini ujung-ujungnya kita bisa mengharapkan individu yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreatif, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi gitu. Ini contoh-contohnya. Jadi kita mulai di awal dengan berdoa dan paham bahwa menjaga tubuh itu sebagian dari iman, di keluargaannya itu menumbuhkan sikap adil dan jujur dalam proses aktivitas fisik dan permainan, di penalaran kritisnya misalnya menganalisis kesalahan keterampilan gerak dalam menangkap bola untuk mencari solusi perbaikannya. Kreatifnya membuat variasi aktivitas gerak dalam senam irama. Kolaborasinya tuh merancang strategi permainan lapangan nih dalam permainan lapangan berkelompok dan melakukan pertandingan mini. Terus kemandiriannya anak bisa melakukan mencoba aktivitas senam lantai secara mandiri. Kesehatannya mengaplikasikan keterampilan gerak dasar dalam aktivitas sehari-harinya tuh dia paham dia satu hari itu harus melakukan aktivitas fisik berapa menit, misalnya 60 menit. Aktivitas fisiknya apa aja dia sudah paham. Terus komunikasi.
diskusi tim tentang taktik dan strategi dalam permainan inovasi bersama rekan-rekan satu timnya misalnya. Nah, itu salah satu contoh untuk 6 dimensi profil lulusan, 8 dimensi profil lulusan yang ujung-ujungnya target dari pendekatan deep learning ini. Jadi, sebenarnya kalau kita membuat perencanaan pembelajaran Bapak Ibu atau modul ajar, sebenarnya tidak ada kekhususan mana modul ajar diferensiasi, mana modul ajar misalnya deep learning. Jadi sebenarnya itu sama aja elemen-elemen dalam modul ajar. Ada elemen umumnya, ada komponen intinya, ada komponen pendukung atau lampiran-lampirannya. Sebenarnya itu sama saja. Cuma di proses pembelajarannya tadi. Jadi kalau di modul ajar yang saya share itu ada penjelasan-penjelasan saja. Dan poin pentingnya itu di bagian awal pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik tadi dibuat bagaimana pertanyaan tersebut bisa menggali lebih dalam keingintahuan peserta didik atas materi pembelajaran yang kita ajarkan gitu. Dan juga di bagian refleksinya. Selain daripada itu, di proses pembelajarannya bisa mengaitkan atau bisa memunculkan nilai-nilai atau dimensi profil lulusan ini yang ada 8. Yang tadi, misalnya ada aktivitas pembelajaran yang berkelompok untuk kolaborasinya, aktivitas yang berhubungan dengan membuat sesuatu, produk untuk kreativitasnya. Walaupun tidak secara keseluruhan, harus ada di dalam aktivitas pembelajaran hariannya, bisa dibagi-bagi. Jadi itu di bagian awal pertanyaan pemantiknya dirancang untuk menggali lebih dalam keingintahuan peserta didik, di refleksinya anak paham dia belajar itu untuk apa, di proses pembelajarannya mengaitkan ke dalam 8 dimensi profil lulusan ini ya. Itu untuk deep learning dalam pembelajaran PJOK. Jadi nggak jauh beda ya. Nah, terus kita masuk ke chapter 3, Artificial Intelligence. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ada beberapa penjelasan yang kurang paham, boleh langsung ditanyakan saja di kolom komentar. Nanti oleh moderator di akhir akan dibacakan. Kalau masih ada waktu bisa dijawab semuanya. Kalau enggak pun nanti akan di grup komunitas akan kita bahas sama-sama ya. Jadi nanti kalau teringat pertanyaan boleh langsung di kolom komentar ya. Oke, kita masuk ke chapter ketiga, yaitu Artificial Intelligence, jadi pemanfaatan AI dalam pembelajaran PJOK. Apa itu AI? Jadi saya nanya ke AI lagi, apa sih AI itu? Jadi AI said, AI adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia dalam menganalisis data, mengenali pola, membuat keputusan, dan belajar dari pengalaman. AI bekerja dengan algoritma dan model pembelajaran mesin untuk menyelesaikan tugas secara Jangan otomatis keluarin, mama lagi zoom. seperti pengenalan suara, pemrosesan bahasa alami, dan analisis prediktif. Teknologi ini banyak digunakan di berbagai macam industri termasuk bisnis digital untuk meningkatkan efisiensi. Jadi sebenarnya AI itu udah dari tahun 50-an sudah berkembang dan makin berkembang pesatnya dari tahun 2020 kemarin. Kayak hal-hal yang ada di device-device teknologi yang kita punya seperti handphone sudah ada AI-nya, terus aplikasi-aplikasi sudah ada AI-nya, eh terus kayak aplikasi Strava juga itu menggunakan AI, terus pengukur suhu dan lain-lain itu sudah menggunakan AI. Dan AI yang sering digunakan oleh guru itu AI yang berbasis informasi. Jadi kita menanyakan informasi untuk mencari solusi sebenarnya. Oke. Nah, ini framework lagi, saya senang bahas terkait framework. Jadi AI literasi. Jadi AI literasi ini kita tidak bisa asal menggunakan. Jadi kita asal, misalnya contoh ChatGPT, kita asal menggunakan ChatGPT tanpa tahu bagaimana cara menggunakan ChatGPT. Dan paham akan hasilnya. Jadi, walaupun kita sudah terbantu dengan AI, ada dua keterampilan yang tidak akan bisa tergantikan oleh AI, yaitu critical thinking dan juga kreatif. Jadi dua dua karakter ini yang tidak akan bisa tergantikan oleh AI. Apabila kita memiliki sifat atau karakter
critical thinking dan juga kreatif, kita bisa menggunakan AI dengan cara yang lebih optimal. Jadi, sebelum kita menggunakan AI, kita harus paham dulu bagaimana cara menggunakannya. Misalnya ChatGPT ini fungsinya untuk apa? Bagaimana kita menggunakan ChatGPT harus paham dulu. Terus terus harus understand bagaimana hasil di yang diberikan oleh ChatGPT. Jadi kita juga harus punya pondasi keilmuannya dulu terkait apa yang kita tanyakan. Apabila ChatGPT ini ternyata misalnya atau AI yang ChatGPT ini memberikan informasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita bisa mengevaluasinya dengan menggunakan prompt-prompt yang akurat. Sekarang ini juga ada nih Bapak Ibu terkait prompt engineering. Jadi orang-orang yang bisa membuat prompt optimal. Karena kalau kita menggunakan ChatGPT harus menggunakan prompt yang emang optimal. Nanti saya coba akan demonstrasikan 3 AI ya. Yang satu ChatGPT, yang dua nanti tidak perlu dengan prompt yang akurat. Tapi ChatGPT ini harus dengan prompt yang akurat. Jadi kita harus paham dulu AI literasinya. Terus ini AI bisa digunakan oleh guru biasanya untuk membuat perencanaan pembelajaran, terus untuk melaksanakan pembelajaran, terus evaluasi pembelajaran, terus mencari informasi dan diskusi. Misalnya uh, kita butuh teman sharing atau teman untuk mencari solusi bareng-bareng nggak ada teman nih diajak ngobrol kita bisa menggunakan AI untuk brainstorming ya terkait bahan ajar, materi atau diskusi apapun terkait terkait kualitas pembelajaran dan juga pengembangan karir. Kita bisa bangun bisnis dengan perencanaan yang dibuat oleh AI. Jangan salah, beberapa bisnis saya juga saya buat perencanaannya menggunakan AI ya. Nah, ini tips membuat prompt di ChatGPT. Tadi kan kalau AI di ChatGPT harus menggunakan prompt ya, beda dengan AI yang lain. Kalau di ChatGPT, kita harus membuat kriteria kunci, alur parameter, perdalam perintah, dan evaluasi hasilnya. Jadi hasil yang dimunculkan oleh ChatGPT kita tidak telan mentah-mentah. Kalau misalnya kurang cocok, kita kasih prompt baru untuk menjelaskan lebih detail lagi. Jadi pastikan kata inputnya memenuhi kriteria kualitas konten yang diinginkan oleh kita. Terus alur parameternya sesuai dengan parameter model sesuai dengan kebutuhan ya. Perdalam perintahnya, lebih detail lagi perintahnya dan hasilnya dievaluasi kembali. Dibaca lagi ya, jangan asal plek ketiplek copy paste ya. Nah, ini contoh-contoh prompt dasar. Kalau yang biasanya hanya dasar saja, cuman kita langsung nanya aja nih ke AI. Tolong buatkan modul ajar materi ini. Langsung tanya tanpa prompt yang detail. Kalau prompt lanjutannya misalnya, buatkan saya 10 ide permainan pendidikan jasmani. Tapi, rekomendasi untuk prompt, kalau kita menggunakan ChatGPT, harus ada 4 elemen minimal. Ada role, key prompt, detail, plus objective goals-nya. Atau boleh nanti tambahkan lagi keterangan lanjutan seperti dikasih contohnya dimasukkan linknya, di input gambarnya, di input file PDF-nya itu juga bisa di ChatGPT ya. Nah, ini contohnya. Jadi role di sini misalnya kita harus memposisikan sebagai apa dalam perintah tersebut. Misalnya bertindak sebagai guru profesional atau sudut pandang orang pertama, saya seorang guru PJOK di sekolah dasar. Itu bisa. Terus key prompt-nya, saya ingin membuat modul ajar atau perencanaan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Baru dikasih detail, tolong buatkan modul ajar PJOK dengan materi gerak dasar lokomotor. Bisa dimasukkan tujuan pembelajarannya. Baru lebih detailkan lagi komponen tersebut terdiri dari tujuan pembelajaran, apa aja yang dibutuhkan. Bahkan kalau mau ditambahin lagi, dikasih contohnya. Itu untuk prompt yang kalau kita menggunakan ChatGPT. Nanti kita akan praktekkan ya di 15 menit terakhir. Nah, ini spesifik prompt. Contoh, ini untuk membuat KKTP Bapak Ibu misalnya. Tadi role-nya, saya seorang guru PJOK atau pendidikan jasmani, saat ini akan merancang modul ajar PJOK. Tolong buatkan indikator KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, untuk fase B kelas 4, usia 10 tahun. Jadi biar bahasanya pun sesuai dengan usianya. Saya cantumkan tujuan pembelajarannya, misalnya peserta didik dapat menerapkan dan mempraktikkan gerak dasar lokomotor, misalnya, atau permainan tradisional misalnya. Terus,
setelah tujuan pembelajaran di input, kasih detail lagi indikator tersebut harus mencakup keterampilan kognitif, psikomotorik, afektif siswa yang menunjukkan ketercapaian tujuan secara bertahap mulai dari level yang dasar hingga mahir. Karena KKTP ini kan harus ya kesulitannya harus dari yang mudah ke yang mahir ya. Jadi dijelaskan di promnya. Ini contoh prom. Nah, ini contoh prom untuk membuat pertanyaan pemantik tadi sesuai dengan deep learning. Karena deep learning ini penting nih pertanyaan pemantik dirancang untuk menggali keingintahuan atau pemahaman peserta didik ya. Misalnya, role-nya saya seorang guru PJOK atau Penjas. Merancang modul ajar dengan pendekatan deep learning yang terdiri dari 8 dimensi profil lulusan. Kita jelaskan juga, boleh didetailin nih profil lulusannya apa aja. Tolong buatkan bagian pertanyaan pemantik untuk fase B kelas 4 usia 10 tahun. Misalnya tujuan pembelajaran disebutkan tujuannya, biar sesuai dengan tujuan pembelajarannya pertanyaan pemantiknya. Baru kasih detail yang terakhir. Pertanyaan pemantik ini bertujuan untuk merangsang rasa ingin tahu siswa, menghubungkan pengalaman pribadi mereka dengan aktivitas pembelajaran. Nah, ini nanti tinggal di copy paste ke dalam ChatGPT. Nanti kita akan praktekkan. Nah, ini untuk spesifik prompt untuk membuat dimensi profil lulusan. Nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Karena ini waktu singkat, nanti kita praktek dulu. Nah, ini untuk membuat rubrik penilaian. Sama rubrik juga bisa. Nanti rubrik penilaian ini bisa menggunakan ChatGPT atau AI lain. Nanti saya akan contohkan cara membuat rubrik menggunakan AI yang lain ya. Nah, ini sama. Tadi ada role, ada objektif, goals, dan juga detailnya ya. Bisa dibaca Bapak Ibu ya. Nah, oke, untuk chapter 4 kita sama-sama mempraktikkan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa perhatikan bagaimana saya menggunakan AI-nya. Ada beberapa AI yang akan saya coba jelaskan. Ada 3 AI ya. Nah, ini beberapa informasi aja Bapak Ibu. AI untuk guru. Kalau untuk membuat lesson plan kita bisa menggunakan ChatGPT, Educated AI, Cafe, Magic School Teacher ya. Terus untuk analisis data menggunakan Julius AI. Untuk tes juga membuat soal bisa menggunakan ChatGPT atau Magic School AI dan juga Virtual Smart Assistant. Jadi asisten guru itu all in pakai ChatGPT udah cukup ya. Yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, mari kita demonstrasikan Bapak Ibu. Saya akan contohkan bagaimana cara menggunakan ChatGPT, Julius, dan juga Magic School AI. Silakan mau yang mana dulu? Chat di kolom komentar. Yang terbanyak akan saya praktekkan duluan ya. Silakan Bapak Ibu. Saya akan mempraktekkan cara menggunakan AI ini ya. Julius, ChatGPT, dan Magic School AI. Julius, Magic School AI ya. Oke. Saya akan, karena ChatGPT mah udah umum ya Bapak Ibu ya. Saya akan mulai dulu dari Magic School AI dan Julius. Baru nanti terakhir ChatGPT ya. Jadi, Magic School AI dan Julius ini tidak perlu prompt spesifik seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Yang spesifik banget tuh harus di ChatGPT. Tapi Julius dan Magic School AI itu tidak harus spesifik banget ya. Sebentar. Maaf, maaf, kelebihan. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya akan mulai mempraktekkan menggunakan Magic School AI dan Julius, baru nanti di akhir ChatGPT. Kira-kira ada waktu nih sekitar 10 menitan lah ya. Semoga ini bisa kebu guru ya, Bapak Ibu ya. Saya akan mulai dengan Julius, Magic School AI dulu ya. Nanti karena Julius itu untuk evaluasi ya. Oke, saya share screen ulang ya, Bapak Ibu ya. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Sudah, Pak. Oke, ini karena Sudah, saya Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Nah, ini saya sudah buka Magic School AI. Jadi nanti bisa klik aja di Google Magic School AI. Nanti muncul webnya, masuk login. Loginnya menggunakan Google. Jadi sama seperti ChatGPT, sama seperti yang lainnya ya. Kita mau ke website, loginnya bisa menggunakan Google. Saya tidak akan contohkan dari awal karena waktu. Jadi saya sudah membuka nih Magic School AI.
Kita buka AI yang ada di Magic School ini. Magic School AI ini emang khusus untuk guru Bapak Ibu. Jadi tidak prompt spesifik banget kayak ChatGPT. Di sini ada lihat, karena saya waktu membuat deskripsi di pada saat login, saya mencantumkan guru physical education. Jadi di sini ada coach for practice ya. Di sini ada rubrik generator, terus ada ke bawah ya, ada membuat teks, red writer, writing feedback, multiple choice. Di sini ada membuat soal, di sini ada membuat worksheet, terus di sini ada report card. Nah, di sini ada membuat lesson plan. Di sini ada presentation, rubrik generator. Semua kebutuhan guru ada di sini. Tapi tinggal milih satu-satu kalau di sini. Ya, kita contohkan dari yang umum dulu ya, lesson plan ya. Kalau mau membuat lesson plan, kita bisa klik di bagian lesson plan ini saja. Klik. Nah, nanti di sini Bapak Ibu tinggal pilih kelas berapa, misalnya kelas 4. Nah, ini topik standar atau objektif. Misalnya masukkan tujuan pembelajaran di sini Bapak Ibu. Misalnya peserta didik dapat melakukan jangan melakukan mempraktekkan misalnya mempraktikkan gerak dasar lokomotor dalam misalnya permainan sederhana atau tradisional misalnya. Nah, setelah diisi tujuan pembelajarannya, di sini bisa masukkan kriterianya. Pembelajarannya seperti apa sih, Bapak Ibu, di gerak dasar menggunakan permainan sederhana atau tradisional itu? Misalnya, peserta didik melakukan aktivitas permainan sederhana. Misalnya, apa nih permainan sederhana, permainan tradisional deh, misalnya permainan tradisional. Tradisional, misalnya gobak, sodor misalnya. Atau engklek misalnya ya. Nah ini kalau ini mah boleh diisi boleh enggak ya. Saya nggak pernah isi. Baru di situ baru generate. Kalau ini kan Magic Square udah khusus guru, jadi tidak perlu jelaskan saya adalah guru PJOK dan lain-lain. Nah, ini sudah jadi secara sederhana poin-poinnya. Dari mulai tujuannya, penilaiannya apa, kunci, poin kuncinya apa, pembukanya apa, pendahuluannya apa, sama praktiknya apa. Kalau untuk lesson rencana pembelajaran ini sudah cukup. Tapi kalau untuk modul harus dikembangkan lagi nih rencana pembelajarannya karena modul harus lengkap. Tapi kalau khusus rencana pembelajaran, karena rencana pembelajaran itu kan yang penting ada tujuan, penilaian, sama langkah-langkah pembelajaran. Nah, itu udah cukup. Nanti kalau misalnya kurang sesuai, klik lagi aja misalnya kita rubah aja kembali lagi ke awal. Kita bisa dirubah lagi. Ntar agak ngeheng. Misalnya kita di bagian additional criteria bisa lebih didetailkan lagi kayak tadi. Kayak di prompt yang lebih detail. Jadi masukkan misalnya ada eh, pertanyaan pemantiknya, refleksinya kalau misalnya belum lengkap. Terus misalnya kalau ingin membuat rubrik penilaian misalnya. Tinggal pilih di bagian rubrik penilaian Bapak Ibu nih. Saya tidak akan contohkan semua elemen ya. Nah, ini mau apa scale-nya, kriterianya ada 3, ada 4. Misalnya kalau 3 itu berarti berkembang, misalnya atau baik, kurang baik, atau cukup. Tapi kalau 4 bisa lebih banyak lagi, misalnya butuh intervensi, kurang, baik, sangat baik misalnya. Jadi nanti pilih kelasnya, pilih scale-nya mau berapa, elemennya, terus standarnya, tujuan pembelajaran di sini tulis tadi ya, peserta didik mampu
Mempraktikkan misalnya gerak dasar lokomotor dalam permainan sederhana dengan percaya diri misalnya. Nah, ini aktivitasnya apa? Misalnya permainan lari estafet. Ini saya contohkan promnya tuh singkat-singkat ya. Nanti Bapak Ibu kalau mempraktikkan di rumah, boleh secara lebih detail lagi karena ini berhubungan dengan waktu. Di sini edisional aja. Yang bagian akhir yang wajib dua elemen ini. Nanti baru generate. Nah, ini langsung jadi rubriknya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah jadi rubriknya. Makin detail rubriknya misalnya ditambahkan perhitungan skornya, maka nanti akan hasilnya juga ada perhitungan skornya. Karena ini tadi tadi saya tidak meminta itu. Ada teknik. Nanti tadi kan sesuai dengan AI literasi, kita tidak bisa langsung mengcopy paste. Kita baca dulu nih sudah sesuai atau enggak, atau butuh edit-edit lagi. Misalnya teknik lari, misalnya keterampilan gerak berlari misalnya diganti. Nah, yang lainnya udah cukup bagus, tinggal copy paste ke dalam format rubrik misalnya. Nah, ini tuh buat rubrik. Ini one by one ya kalau di Magic School AI. Sama elemen-elemen lain bisa dicoba buat soal multiple choice atau worksheet generator misalnya ada mencari kata dan lain-lain bisa di sini ya. Saya tidak akan contohkan semuanya. Saya akan coba lanjut ke Julius ya karena waktu ya. Kita coba try Julius. Kalau Julius AI ini khusus untuk evaluasi atau untuk melakukan analisis analisis dari penilaian skor-skor penilaian yang didapat oleh peserta didik kita. Kita bisa menggunakan Julius AI. Izin saya untuk share screen kembali ya, Bapak Ibu. Mohon bisa diperhatikan terkait Julius AI ini. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Maaf, agak loading. Masih loading ya Bapak Ibu ya. Ini saya sudah buka. Nah, ini sudah workflow kalau kita buka Julius AI. Saya sudah buka dan login menggunakan Gmail sama ya Bapak Ibu. Kayak tadi kayak ChatGPT, Magic School AI, dan Julius pun sama. Begitu buka, nanti ada tombol try for free. Klik aja login dengan akun Gmail Bapak Ibu. Nanti klik aja cari julius.ai di Google, nanti muncul. Ini khusus untuk analisis data atau bisa mengevaluasi nilai-nilai untuk memberikan feedback atau langkah pembelajaran selanjutnya kepada peserta didik. Tombol utamanya cuma ini nih. Jadi kalau kita mau memulai, akan ada bagian new di sini. Hasil pencarian hasil kerja-kerja kita, nah di sini akan tersimpan. Ini hasil kerja saya waktu kemarin untuk melihat hasil kardiovaskuler dan juga beberapa treat yang lainnya akan muncul historinya di samping. Tapi kalau mau memulai, klik yang bagian tombol new ya. New nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kita bisa input hasil rekapitulasi nilai atau hasil-hasil data terkait tes peserta didik kita. Baik itu format Excel, spreadsheet, ataupun PDF misalnya. Dengan mengklik tombol penitik yang ada di samping ini nih. Klik. Nah, bisa upload file atau Google Sheet ya. Hasil rekapitulasi nilai atau hasil tes. Saya coba contohkan ya. Saya akan upload salah satu hasil tes kardiovaskuler misalnya nih. Saya coba contohkan. Nah, saya coba. Nah, ini hasil latihan kardiovaskuler kelompok satu misalnya ya. Kita klik upload dulu. Kita tunggu nih. Dimasukkan dulu datanya. Ini untuk analisis Bapak Ibu ya. Sebenarnya di ChatGPT juga bisa. Nah, ini udah terekstrak tabelnya.
contoh siswa satu sampai siswa 2. Karena ini saya hanya contoh. Kalau nanti yang sebenarnya udah ada nama siswanya di file Bapak Ibu ya. Nih, jumlah langkahnya per hari berapa, kalori terbakarnya berapa, durasi aktivitasnya berapa menit. Untuk melihat nih saya kira-kira dari eh, nah, kita klik promnya ya Bapak Ibu ya di sini di samping yang tadi tombol. Dari data ini nggak harus prom detail menjelaskan siapa kita karena ini khusus untuk analisis data ya. Jadi langsung saja. Dari data di atas, tolong analisis siswa mana yang memiliki kemampuan kardiovaskuler yang paling baik. Dan tolong buat visualisasi datanya. Oke, ini contoh singkat ya, tinggal enter. Ini juga kita bisa buat untuk visualisasi datanya. Baik itu diagram batang, misalnya diagram lingkaran, asal promnya dijelaskan juga di situ. Saya singkat dulu saja di sini. Nanti akan diekstrak, dianalisis dulu nih. Kita tunggu sesaat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah mulai bekerja. Nah, ini sudah mulai dibuat analisis datanya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini udah terekap. Nah, ini siswa yang memiliki kebugaran jasmani yang bagus. Berdasarkan analisis, siswa 2 memiliki kemampuan kardiovaskuler yang paling baik dengan skor kebugaran 266,16. Siswa ini mencatat jumlah langkah tertinggi, kalori terbakar tertinggi, durasi aktivitas selama 28 menit dengan jantung rata-rata rendah. Jadi dia aktivitasnya lama tapi eh, detak jantungnya lebih rendah. Ternyata kita belum mendapatkan informasi yang kita inginkan. Kita bisa tambah lagi nih pertanyaannya. Saya tolong buatkan visualisasi data dalam bentuk diagram, saya lingkaran. Contoh ya, lingkaran. Bisa lebih detail lagi ya, ini hanya contoh. Nah, nanti dibuat lagi di sini. Dianalisis dulu. Kita juga bisa menanyakan kira-kira siswa mana yang butuh perbaikan. Apa kira-kira sarannya itu juga bisa ditanyakan di Julius AI. Misalnya dari semua siswa ini kira-kira siswa mana aja yang butuh intervensi lebih jauh dan bagaimana program selanjutnya untuk diberikan kepada siswa itu juga bisa ditanyakan ya. Nah, ini jumlah kalori dan lain-lainnya sudah dibuatkan. Jadi makin detail pertanyaan di sini yang sesuai kita inginkan akan dibuatkan juga nih hasil analisisnya oleh Julius AI. Jadi Julius AI ini kebutuhannya untuk eh, analisis hasil assessment atau evaluasi hasil assessment. Jadi kita bisa menanyakan rekomendasi aktivitas atau remedial atau pengayaan apa yang harus diberikan kepada peserta didik kita. Kayak gitu. Nah, sekarang saya akan coba gunakan ChatGPT untuk prom-prom yang akan digunakan ya. Sebentar, ada waktu 5 menit lagi deh. Kita coba secepat mungkin ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya akan share screen kembali. Yang terakhir yang umum sering kita gunakan, Bapak Ibu ya, yaitu ChatGPT. ChatGPT ini asistennya guru semua bisa dilakukan ya. Kayak membuat gambar, animasi, eh, layout gambar permainan kalau di Penjas, ide-ide permainan dan modul ajar, semua kebutuhan kita bisa kita gunakan ChatGPT, tapi harus sedetail mungkin promptnya dan evaluasinya juga harus detail mungkin kalau mau mendapatkan hasil yang optimal. Tapi kalau hanya sebatas prompt biasa aja ya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi promptnya juga harus harus sesuai ya.
Saya akan coba kopikan yang tadi di presentasi aja deh, biar biar enak contohnya. Yang tadi di presentasi kan kita bahas terkait prom-prom, saya akan copy paste kan ke dalam ChatGPT. Contoh nih, untuk membuat kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Saya kopikan ke sini. Prom yang tadi di presentasi. Ini nanti Bapak Ibu prom-prom ini akan Bapak Ibu dapatkan di AI Prom for Physical Education yang akan didapatkan berbarengan dengan sertifikat dan juga materi yang nanti di link absensi ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan dan itu pun update berkala. Jadi nanti makin banyak promnya makin lengkap ya. Kita akan coba. Nah, ini yang dibuat oleh ChatGPT dengan prom yang lumayan detail ya. Nah, ini disebutkan indikator-indikatornya apa aja. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal pilih aja yang sesuai dengan kebutuhan. Ini mulai dari indikator yang kognitifnya, indikator yang psikomotoriknya, indikator yang afektifnya. Ini KKTP bisa digabung nih. Kalau di modul ajar kan ada dua yang lebih ke kognitif, misalnya ada dua yang lebih ke psikomotorik, ada dua yang lebih ke sikap. Ini bisa. Nah, ini bisa dibaca dulu. Kalau misalnya kurang sesuai, kita tanyakan kembali ke ChatGPT. Nah, intinya kayak gitu ya. Kalau ChatGPT, yang penting promnya detail dengan tadi metodenya. Ada raw, ada objektif, ada detail, ada lebih spesifik lagi dijelaskan. Dan kalau perlu dikasih contohnya seperti apa. Seperti itu ya. Nah, saya akan share screen ke pemateri materi yang tadi lagi. Mohon maaf agak cepat. Saya dikejar waktu ternyata ya. Udah mau habis ini. Sebentar. Saya share screen lagi. Oke, ini tadi saya masukkan ya ke dalam ChatGPT kalau yang tadi. Tadi beberapa sudah saya demonstrasikan, mulai dari membuat modul ajar atau rencana pembelajaran dan juga membuat rubrik menggunakan Magic School AI, untuk evaluasi menggunakan Julius dan tadi teacher assistant menggunakan ChatGPT, hanya beberapa contoh yang saya berikan. Nah, sekarang sebelum ke pertanyaan dan kembali ke moderator, silakan melakukan refleksi dulu di link Pak lihat di layar Bapak Ibu ya, bisa di-scan aja linknya. Ada 3 pertanyaan, hanya 3 pertanyaan. Apa hal baru yang Anda pelajari tentang literasi fisik, deep learning, dan AI hari ini yang sudah ditangkap? Apakah nangkapnya di bagian literasi fisik, atau nangkapnya di bagian deep learning, atau nangkapnya di AI misalnya? Terus yang kedua, sudahkah Anda menerapkan pembelajaran PJOK yang eh nanti ada pertanyaan lengkapnya kehapus di sini. Terus setelah itu mengikuti webinar ini apa satu hal yang ingin Bapak Ibu coba di kelas PJOK dan ceritakan pengalamannya. Silakan Bapak Ibu melakukan refleksi dulu sekitar 5 menit. Setelah itu akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Saya kasih waktu 5 menit dan saya kembalikan dulu sambil menunggu ke moderator ya selama 5 menit. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke sharing session. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Silakan Bu Ria. Oke, baik. Suara saya sudah terdengar, Coach. Sudah Bu Ria? Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Coach Dery yang luar biasa. Wah, 1 jam lebih tadi benar-benar daging semua ya Bapak Ibu ya. Nggak hanya konsep atau materi aja, tapi langsung juga nih ngelakuin praktik nyatanya gitu. Terima kasih banyak Coach Dery sekali lagi atas pemaparannya yang sangat mencerahkan bagi semua Bapak Ibu peserta dan langsung diberi demonstrasinya juga. Baik Bapak Ibu silakan scan QR code-nya di sini untuk mengisi refleksi pembelajaran kali ini. Ada beberapa
pertanyaan yang mungkin bisa diisi gitu ya sebagai refleksi. Kemudian untuk eh, bagi Bapak Ibu yang mungkin juga baru bergabung gitu, silakan eh, masih boleh untuk mengajukan pertanyaan gitu ya. Tentunya banyak hal yang Bapak Ibu di sini makin ingin tahu lebih dalam, baik soal konsep deep learning, literasi fisik maupun AI dalam PJOK. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu sembari mengisi refleksi, yaitu sesi tanya jawab. Yang pertama kita buka dulu untuk satu sesi pertama. Jika nanti sekiranya ada waktu yang berlebih, kita bisa lanjut ke sesi kedua. Dibuka untuk 4 pertanyaan, 4 kesempatan, 2 pertanyaan dari kolom chat, dan 2 juga bisa langsung melalui fitur raise hand. Nanti kami akan pilih 2 peserta dahulu untuk berdialog dengan narasumber langsung. Bentar, saya akan cek dulu. Mungkin sudah ada yang bertanya di kolom chat dahulu. Baik, di sini di kolom chat saya cek ada em, Bapak Asep Jamil Habibi yang mengajukan pertanyaan nih, Coach. Pertanyaannya adalah berikan konsep aktivitas gerak fisik dalam komponen utama literasi fisik supaya dapat ditindaklanjuti dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa pertanyaannya, Coach, sangat relevan dengan materi yang tadi disampaikan. Untuk itu, saya akan langsung melemparkan kepada Coach Dery. Silakan, Coach. Oke, boleh diulang Bu Ria pertanyaannya Bu? Oke, baik. Pertanyaannya dari Bapak Asep adalah berikan konsep aktivitas gerak fisik dalam komponen utama literasi fisik supaya dapat ditindaklanjuti dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Coach. Oke, untuk komponen aktivitas fisik atau physical kompetensi. Jadi untuk elemen yang ada di literasi fisik itu ada 4 ya. Ada tadi beberapa referensi kan berbagai macam ya tiap negara karena ada di adaptasi. Tapi secara umum ada physical kompetensi, ada bagian pemahaman dan pengetahuan, ada behaviornya terkait motivasi dan confident, yang semua aspek tersebut untuk mencapai gaya hidup aktif sepanjang hayat. Kalau kita berbicara terkait kompetensi fisik, fisikal kompetensi, yang paling utama dalam literasi fisik itu adalah gerak dasar. Karena berbagai macam riset mengatakan bahwa apabila individu tersebut memiliki keterampilan gerak dasar yang baik, maka akan berpengaruh akan aktivitas fisiknya anak individu tersebut di luar aktivitas di sekolah, baik itu di aktivitas di lingkungan rumah atau masyarakat ataupun bahkan di olahraga-olahraga profesional. Karena dia memiliki kepercayaan diri karena memiliki kemampuan gerak dasar yang baik. Jadi apa aja yang harus diajarkan terutama untuk di sekolah dasar. Karena beberapa negara itu menargetkan di usia 12 tahun atau kelas 6 itu sudah memiliki literasi fisik yang baik. Jadi gerak dasar tersebut ada gerak dasar lokomotor, non lokomotor, manipulatif. Gerak dasar tersebut harus dikuasai oleh peserta didik dan untuk menunjang anak-anak tersebut beraktivitas fisik yang lebih kompleks lagi sesuai dengan budaya di lingkungannya masing-masing. Misalnya kalau di daerah yang tidak yang perairan banyak airnya, coba lebih perdalam di aktivitas gerak dasar untuk aktivitas berenangnya. Terus aktivitas yang di lingkungan rumahnya tuh banyak lapangan-lapangan luas seperti lapangan basket, lapangan bola, berarti perdalam aktivitas gerak dasarnya yang berhubungan dengan menendang, melempar, menangkap, mendribel bola, bisa memantulkan bola, melempar bola. Nah, itu perdalam gerak dasarnya. Jadi sesuaikan dengan demografi, budaya di lingkungannya masing-masing. Itu yang pasti itu gerak dasarnya diutamakan sesuaikan dengan lingkungannya masing-masing. Jadi tujuan pembelajaran yang kita rancang di sekolah-sekolah pun bisa berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya fasilitas yang ada di sekolahnya pun tidak memadai, berarti cari aktivitas gerak dasar yang menunjang fasilitas yang ada di sekolahnya ataupun di lingkungan rumahnya. Kayak gitu sih, Bu Ria. Semoga terjawab tadi Pak siapa? Saya agak lupa tadi. Bapak Asep. Bapak Asep ya. Ya. Baik, terima kasih Coach Dery. Semoga dapat menjawab ya rasa penasaran dari pertanyaan Pak Asep ini. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan bagi Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya mungkin secara langsung.
melalui narasumber. Boleh raise hand-nya bagi yang ingin bertanya secara langsung, atau mungkin boleh mengetik lagi di kolom chat pertanyaannya yang masih penasaran tentang materi yang tadi sudah disampaikan oleh Coach Dery. Tentunya em, kondisi di sekolah kita juga beda-beda ya Bapak Ibu ya. Jadi sekiranya masih ada yang dibingung-bingung atau mungkin sudah relate sama sekolah kita yang sekarang, boleh tanggapannya atau pertanyaannya. Baik, kita lanjut lagi ya, Coach Dery. Ini ada pertanyaan dari em, Bapak Eko Kurniawan. Bapak Eko Yuniawan bertanya, bagaimana aplikasi deep learning bagi PDBK di kelas inklusif? Seperti itu, Coach Dery. Aplikasi, aplikasinya implementasinya mungkin ya. Mungkin implementasinya, Coach. Boleh diulang, Bu ya, lengkap. Ya, bagaimana aplikasi deep learning atau mungkin pendekatan deep learning bagi PDBK di kelas inklusif? Oke. eh Pertama, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang pembelajaran PJOK dengan pembelajaran yang bermakna dan juga pembelajaran PJOK yang berkualitas, di situ ada inklusivitas. Jadi, pembelajaran PJOK ini harus dapat eh, dipelajari atau dapat memberikan manfaat secara keseluruhan dari berbagai macam individu, baik itu anak-anak, dewasa, muda, tua misalnya, dan bahkan yang memiliki berkebutuhan khusus. Jadi harus difasilitasi. Jadi perlu adanya implementasi diferensiasi di situ, baik itu diferensiasi produk, proses, atau misalnya konten. Jadi pasti kontennya dibedakan sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Kan berbeda-beda ke anak berkebutuhan khusus itu di berkebutuhan khusus apa, misalnya grahita mental, berarti pembelajarannya itu melibatkan multi indera, tidak hanya satu indera, ada indera auditori, ada penglihatan, ada sentuhan, perabaan, jadi mengajarkannya pun dengan implementasi beberapa indera, jadi tidak hanya sebatas memerintah atau menyontohkan gerak, tapi tiga indera tersebut gunakan sekaligus, misalnya sambil menyentuh, memberikan suara, kontak mata, misalnya dengan juga gerak, kalau misalnya gerak kita. Dan sesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Kalau keberkebutuhan khusus kan kita ingin bisa menciptakan kemandirian untuk kehidupan sehari-hari. Dan juga aktivitas gerak ini juga sangat perlu diberikan karena anak berkebutuhan khusus ini eh, terjadi gangguan di sensorinya. Salah satu untuk memberikan stimulasi sensori, terutama sensori vestibular dan proprioception itu ada di aktivitas gerak. Sekarang itu ada alat-alat yang bisa digunakan untuk pembelajaran penjas di anak berkebutuhan khusus. Kalau Bapak Ibu bisa cari di Shopee juga udah ada, tapi beberapa belinya di luar negeri. Tapi yang di Indonesia juga ada, saya sempat mencari untuk media pembelajaran menangkap bola. Jadi sama-sama belajar menangkap bola, tapi di situ ada berupa lingkaran, ada perekatnya. Dan bolanya pun bisa merekat ke dalam lingkaran. Jadi hanya untuk melatih refleks. Jadi diferensiasinya di situ. Kalau untuk anak-anak normal, dia menangkap bola dengan tangan dengan melihat lalu menangkap dengan kedua tangan. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus sesuai dengan berkebutuhan khususnya apa. Jadi yang penting dia tahapannya bisa gerak refleks datangnya bola walaupun tidak digenggam dengan bantuan tadi. Ada lingkaran yang diselipkan ke tangan, ada perekatnya di situ. Bisa dicari di Shopee juga ada. Saya sempat mau membeli itu untuk kebutuhan media pembelajaran di Penjas Kids sebenarnya. Itu bisa dicari. Jadi pembelajaran mendalam ini kan tadi bermakna melibatkan masyarakat, melibatkan teknologi atau menciptakan pembelajaran penjas yang inklusif. Jadi sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar sesuai dengan levelnya yang tadi tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah kayak gitu. Semoga sedikit terjawab ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach Dery. Luar biasa jawabannya.
Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Eko Yuniawan. Baik, yang selanjutnya kami berikan kesempatan lagi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung melalui fitur raise hand. Jadi bisa lebih enak gitu ya, bilang keluh kesahnya gitu atau rasa penasarannya tentang pembelajaran PJOK ini. Boleh saya, Bu? Izin. Oh iya, silakan Bapak Muhammad Tamam. Persilakan Pak. Saya guru zaman dulu ya. Mungkin udah ini. Eh, yang saya mau lihat itu integrasi ke RPP-nya. Yang saya sulit itu memasukkan deep learning ke dalam RPP. Gitu. Yang saya lakukan selama ini, saya masih menggunakan RPP kurikulum 13 yang terbaru, yang ada modulnya. Nah, yang saya sulit itu memasukkannya tuh kan gerak dasar di sekolah dasar itu. Nah, yang saya sulit itu memasukkannya di mana, yang di mana, terutama saya kekurangan saya itulah dalam diksi, Pak. Gitu. Nah, saya ingin lihat contohnya gimana cara memasukkan deep learning itu di RPP-nya gitu, Pak. Karena yang selama ini tanpa RPP saya nggak bisa mengajar gitu. Kadang-kadang RPP saya coret-coret aja langkah-langkahnya itu. Mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Tidak ini. Begitu pengawas menanyakan mana RPP-nya, ya udah saya download aja yang sudah jadi. Gitu. Pada pelaksanaan saya tidak pakai itu. Gitu. Yang saya sulit itu adalah begitu memasukkan. Kan selama ini saya hanya memakai model ajarnya, model apa? Problem based learning aja saya tuh. Karena yang saya enak itu yang di PBL aja saya dari kelas 1 sampai ke kelas 6 saya PBL semua. Gitu. Nah, saya ingin tahu bagaimana cara memasukkan deep learning itu di RPP-nya itu aja, Pak. Ya, makasih, Pak. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Tamam atas pertanyaannya. Ini Pak Tamam, walaupun eh, mengakunya guru old gitu ya, sudah senior nih bagi kita semua, tapi jiwanya, jiwa semangat belajarnya ini masih terus membara. Terima kasih ya Pak Tamam. Jadi pertanyaannya bagaimana mengaitkan RPP ke pendekatan deep learning seperti itu, Pak Dery. Mohon untuk dijawab, Oke. silakan. Oke, terima kasih Pak Tamam. Eh, saya izin menjawab Pak Tamam. Sebelum saya share screen, nanti saya coba share screen, saya akan menunjukkan modul ajarnya yang sudah ada integrasi deep learning-nya. Fun fact-nya, Bapak Ibu, walaupun saya guru zaman now misalnya paham dengan teknologi, tapi sebelum saya tugas belajar, saya melaksanakan pembelajaran, membuat rencana pembelajaran itu satu lembar, Bapak Ibu ya, dan kosong. Kenapa saya membuat PE Teacher Guideline? Itu kan ada format-format lesson plan kosong. Saya print itu, saya tulis tangan. Yang penting ada tujuan pembelajaran, assessment-nya mau apa, sama langkah-langkah pembelajaran. Sebenarnya itu sudah cukup gitu Bapak Ibu. Dan sempat pengawas bertanya pun saya memunculkan yang itu, yang tulis tangan itu, tapi dibukukan. Yang kalau mungkin ada Bapak Ibu yang pernah membeli PE Guidance Book, di situ ada yang kosong lesson plan, saya tulis tangan, saya print, saya tulis tangan. Jadi walaupun saya paham teknologi, pada saat proses pembelajaran saya di lapangan, saya menggunakan tulis tangan Bapak Ibu. Jadi nggak benar-benar bagus banget. Jadi yang saya buat ini emang buat kebutuhan guru-guru yang lain aja. Tapi untuk pribadi saya tulis tangan, lebih nyaman tulis tangan. Saya ingin share screen dulu terkait modul ajar atau rencana pembelajaran yang sudah integrasi di planning ya Bapak Ibu ya, biar lebih paham lagi. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Mungkin yang sudah memiliki modul ajar dari Penjasok mungkin sudah familiar, tapi saya coba ambil menjelaskan karena sebelumnya kan hanya memiliki saja, tapi belum paham kenapa saya membuatnya seperti itu ya. Saya coba contohkan ya salah satu. Saya akan buka ini.
Jadi sebenarnya deep learning ini kan lebih kepada proses pembelajarannya Bapak Ibu ya. Jadi di modul ajar pun kita hanya kasih keterangan-keterangan intinya aja yang emang menunjang deep learning, terutama dalam pertanyaan pemantik ya, dan bagaimana deep learning itu diimplementasikan dalam proses pembelajarannya. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Coba perbesar deh. Oke, ini contoh modul ajar yang sudah update. Jadi, saya hanya memberikan penjelasan secara umum di awal, penyesuaian deep learning dalam kompetensi lulusan terintegrasi dalam modul ajar. Jadi, Bapak Ibu, di dalam proses pembelajaran sama saja sebenarnya, tapi perlakuan gurunya pada saat proses pembelajaran. Misalnya, dalam eh, model pembelajaran yang dipilih tadi harus menunjang 8 kompetensi lulusan. Misalnya kalau kita mau menumbuhkan nilai yang ada di 8 dimensi itu, misalnya kerjasama, berarti kita menggunakan model pembelajaran cooperative learning atau critical thinking, berarti kita menggunakan model pembelajaran PBL. Jadi kita tidak ada salah satu model yang diterapkan. Kita boleh berbagai macam model sama Bapak Ibu. Jadi sebelumnya tadi Bapak saya hanya menggunakan PBL atau PJBL yang nggak apa-apa. Itu bisa memunculkan nilai dari critical thinking tadi. Di ada 8 dimensi profil pelajaran Pancasila. Assessmentnya juga harus kontekstual dan otentik. Jadi kalau misalnya kita mengajarkan gerak dasar untuk diimplementasikan ke dalam permainan invasi, assessmentnya langsung dalam bentuk permainan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kontekstual gitu. Jadi jangan sampai tujuan pembelajarannya A, assessmentnya tertulis saja kan nggak nyambung gitu. Atau tujuan pembelajarannya gerak dasarnya dalam aktivitas permainan invasi, tapi assessmentnya hanya bagian lempar tangkap saja kan nggak nyambung gitu. Kecuali di tujuan pembelajarannya anak bisa melakukan kegiatan melempar dan menangkap. Itu sesuai dengan assessmentnya. Yang paling penting di pertanyaan pemantik. Nah, ini untuk menggali keingintahuan, pemahaman siswa terkait materi yang akan kita ajarkan. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini dimasukkan. Kalau di modul ajar sebelumnya, kan ada profil pelajar Pancasila ya, di sini nih, saya pernah masukkan kalau nggak salah. Ntar. Nah, profil pelajar Pancasila apa yang ada di dalam materi ini? Nah, kalau di deep learning tinggal tambahkan saja profil dimensi lulusannya. Dari materi tersebut, di keimanannya apa, kewargaan negaranya apa, tapi tidak harus semua sebenarnya Bapak Ibu bisa milih salah satu atau beberapa saja di materi tersebut. Karena tidak mungkin semuanya ya langsung. Karena ini contoh, saya cantumkan semuanya. Yang bisa jadi pilihan Bapak Ibu. Nah, baru di pertanyaan pemantiknya dibuat, dirancang, misalnya apa yang akan terjadi jika kita tidak bisa melakukan aktivitas fisik selama 1 bulan. Misalnya, jadi anak tahu nih, kalau kita tidak bisa melaksanakan aktivitas gerak selama 1 bulan, otomatis badan kita merasa lemas atau gampang sakit. Jadi anak digali ke pengetahuannya dari materi yang akan kita ajarkan. Nah, di sini dimainkannya untuk deep learning. Nah, ini baru implementasi pendekatan deep learning ini dalam aktivitas pembelajaran seperti apa. Misalnya contoh aktivitasnya karena gerak dasar lokomotor dalam aktivitas layar estafet. Di aktivitas ini dimensi eh, profil lulusannya apa yang dimunculkan. Nah, jadi kita poinnya tuh di 8 dimensi ini ya Bapak Ibu ya. Di aktivitasnya apa yang kita bisa munculkan di 8 profil lulusan ini. Karena tujuan utamanya ke sini deep learning. Kalau tadi deep learning yang dari Michael Fullan itu kan ada 6 CS, ada creative, critical thinking, 6 CS. Tapi kalau di deep learning yang sudah diadaptasi di Indonesia ada 8. Jadi aktivitas pembelajarannya harus bisa memunculkan dimensi yang tadi, ada 8 tadi ya. Hanya itu aja, sisanya hampir sama. Model pembelajarannya bebas, Bapak Ibu bisa mau menggunakan model pembelajaran apa aja. Terus boleh masih menerapkan diferensiasi. Secara umum tidak ada perbedaan ya Bapak Ibu ya. Hanya tadi mendukung 8 dimensi profil lulusan tadi. Nah, ini juga sudah ada di modulnya. Nanti yang sudah ada juga bisa diedit-edit lagi karena ini dapat akses editnya ya Bapak Ibu ya. Silakan. Nanti ada sampai ke bagian assessmentnya. Walaupun bahan ajarnya masih menunggu update ya Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya. Semoga sedikit tercerahkan ya Pak Hamzah. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Luar biasa. Terima kasih Coach Dery atas penjelasannya. Berarti modul ajarnya juga bisa sangat membantu nih untuk referensi Bapak Ibu guru dalam pembelajaran, membuat RPP-nya dan sebagainya. Dan semoga jawaban tadi sangat menjawab dan memberi gambaran yang lebih jelas untuk pertanyaan Pak Tamam ya. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak, Pak Sama-sama Dery. Pak, sama-sama Pak Ya, Tamam. mungkin nanti di modul ajar juga bisa pakai Magic School ya Bisa, isiannya. bisa Ya, ChatGPT, Magic kita School bisa. cari-cari nah, tujuan segala macam pakai itu Ya, ya. ya Ya, bisa Pak. maaflah saya terlalu ini, Pak. Saya tuh Aman satu Pak. lifting sama Profesor Komar, Pak. Oh Satu iya, lifting. satu angkat sama Satu Profesor Komar kelas ya. waktu di SGO, waktu Nanti di SGO dulu satu kelas satu di saya kalau SGO tuh. ketemu salamkan Pak. Iya, cuman otaknya encer kalau saya mah banyaknya di apa keterampilannya gitu. Saya Iya, banyaknya di keterampilan bukan di pengetahuannya. Jadi hanya bisa memberikan keterampilan ke anak didik itu pengetahuannya belum sehebat Profesor Komar. Ya, terima kasih Pak. ya Salam sama-sama ya. Pak Terima Tamam. kasih. Siap. Luar biasa. Terima kasih Pak. Semangat terus untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk satu pertanyaan selanjutnya, dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, karena mungkin waktunya juga semakin tipis ya Bapak Ibu. Jadi, eh, bila tidak ada yang bertanya langsung, mungkin satu pertanyaan lagi, Coach dari kolom chat. Bentar, saya cari satu pertanyaan dari Ibu Reviora. Izin bertanya Pak Dery, untuk AI Julius dan Magic School, apakah free atau berbayar? Jika free, apakah ada batasan waktunya? Terima kasih. Silakan Coach Dery. Oke, jadi untuk AI kayak Julius, kayak Magic School AI, ChatGPT. Kalau saya juga bahkan menggunakan site AI untuk tugas akhir saya untuk mencari referensi. Jadi setiap aplikasi atau AI tersebut ada versi gratis, ada versi berbayar. Kalau yang berbayar itu kita bisa menggunakan semua fitur. Kalau di Magic School AI tadi ada tanda-tandanya, ada tanda-tanda yang boleh bisa digunakan secara bebas, ada yang ada kalau nggak salah ada bintang atau ada keterangannya di situ. Untuk yang khusus yang pro ada keterangan pro kalau nggak salah. Di Magic School AI itu ada yang beberapa fitur yang harus pro, ada yang gratis. Di ChatGPT juga kan sama kalau kita mau mendapatkan hasil yang optimal dan bebas jumlah chattingnya menggunakan yang pro. Tapi selama ini saya baik itu ChatGPT, Julius ataupun Magic School untuk yang gratis pun sudah cukup. Tapi yang site AI saya berbayar karena saya kebutuhan tugas akhir harus optimal ya. Jadi saya mengusahakan untuk berbayar. Tapi selain itu saya menggunakan yang gratis. Jadi ada versi gratis, ada versi berbayar. Yang berbayar lebih lengkap fiturnya. Tapi yang gratis juga sudah cukup untuk sebagai guru sebagai untuk proses pembelajaran di sekolah kayak gitu. Mungkin masukan dari saya, Bu, untuk yang berbayar. Kebetulan saya bendahara merangkap operator, ya. Saya sudah masukin di Arkas buat bayar chat GPT ya, seperti yang AI itu. Saya coba masukin, saya di Arkas, saya beli untuk satu sekolah, pakai email sekolah. Jadi semua guru gratis menggunakan itu. Nah, itu Itu bisa tambahan betul. dari saya. Jadi baik itu nanti ada AI yang lain, Magic School ataupun yang Julius ataupun ChatGPT boleh kayak gitu kolektif. Jadi sekolah yang membayarnya. Jadi guru-guru jadi bebas menggunakannya tanpa batas gitu. Terima kasih Pak masukannya. Baik, terima kasih banyak Coach Dery atas jawabannya yang luar biasa dan penuh insight. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah memberikan tanggapan. Semoga dapat menjawab rasa penasaran teman-teman semua dan menambah pemahaman dalam PJOK secara lebih mendalam gitu ya. Dan tentu kami juga mohon maaf, masih ada beberapa mungkin pertanyaan yang belum sempat terbaca karena keterbatasan waktu. Semoga di lain kesempatan bisa ngobrol lebih panjang lagi gitu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kembali Bapak Ibu untuk mengisi link presensi nih. Jangan lupa
sudah tersedia di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Silakan diisi karena melalui link ini Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat dan akses e-book produk digital Penjastok yang keren-keren banget yang tadi sudah saya sampaikan juga. Terdapat banyak sekali sumber referensi seperti modul ajar, SD sampai SMA, LKPD SD, e-games SD, administrasi lainnya, dan masih banyak lagi karena masih dalam terus pembaharuan gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat di link bio Instagramnya. Jadi pastikan diisi Bapak Ibu untuk link presensinya supaya manfaat dari sesi ini bisa dibawa pulang secara utuh. Nah, karena masih banyak banget nih partisipan yang stay tune melihat antusiasme Bapak Ibu semua, kami ingin mendengar satu hal lagi dong, Coach Dery. Mungkin Coach bisa berkenan untuk menyampaikan closing statement gitu, barangkali ada pesan penutup atau highlight yang ingin ditekankan untuk Bapak Ibu guru semua nih yang semangat banget, yang senior, yang junior. Semuanya masih mantap banget, terutama para guru PJOK yang hadir malam hari ini. Silakan Coach Dery, kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Ria. Sedikit closing statement dari saya. Apapun Bapak Ibu terkait pembaharuan pembelajaran, terkait hal-hal yang baru di kurikulum, baik itu diferensiasi, kurikulum merdeka sebelumnya, terus ada kurikulum nasional, sekarang deep learning, ada model kurikulum pendidikan gerak, kebugaran, model sport education model, semuanya itu jangan sampai melenceng akan tujuan pendidikan jasmani. Jadi pesan saya itu apapun teknologi yang kita gunakan, apapun aktivitas pembelajaran, semua mengacu kepada tujuan Penjas itu sendiri, yaitu literasi fisik. Dan insya Allah saya sedang mengembangkan di penelitian saya terkait kerangka kerja yang di Indonesia untuk membangun literasi fisik. Semoga lancar riset saya dan bisa berguna untuk dunia kepenjasan di Indonesia. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat Amin. untuk topik pembahasan hari ini. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di grup komunitas. Nanti juga kalau ada sesi tanya jawab, saya akan rajin menjawab di situ. Terima kasih, kembali ke Bu Ria. Amin ya Allah, Masya Allah luar biasa closing statement dari Coach Dery. Boleh kita kasih virtual applause dulu untuk narasumber kita malam ini, Bapak Ibu. Kita kasih tepuk tangannya secara virtual, bisa di-react di Zoom-nya. Terima kasih banyak atas ilmu, inspirasi, dan praktik baik yang sudah dibagikan, Coach. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir. Juga manfaatnya bisa dirasakan untuk guru-guru yang hadir pada malam ini gitu ya. Dan terakhir, yuk kita abadikan momen ini bersama-sama lewat sesi foto bareng nih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu aktifkan kameranya, tunjukkan senyum terbaiknya, eh, dan boleh juga sambil tunjukin gerakan jargon kita tadi tuh yang bergerak, belajar, bermakna gitu ya. Nanti kita akan foto per slide gitu. Silakan Bapak Ibu boleh eh, tunjukkan senyum terbaiknya. Jangan lupa juga Bapak Ibu ya untuk di screenshot yang tadi sudah dibagikan oleh Coach. Boleh di mention Instagramnya gitu ya. Oke, izin untuk men-screenshot di slide yang pertama. Satu, dua, tiga. Oke. Slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke deh. Baik. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara webinar Penjastok malam ini. Eh, jangan lupa sekali lagi diingatkan untuk mention at penjastok.id dan narasumber kita yang kece, Coach dari M. Rahadian, dan saya juga boleh Etria Farabila. Terima kasih atas antusiasme dan kehadiran Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Terima kasih untuk Coach Dery sebagai narasumber dan tim di balik layar, Coach Zikri dan Coach Doni yang sudah mensukseskan webinar ini. Mari kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan. Saya izin untuk pantun dulu. Bergerak lincah bukan bergaya. Belajar PJOK yang penuh makna. Webinar usai, ilmunya dibawa. Sampai bertemu di lain kesempatan yang istimewa. Saya Ria Farabila beserta tim Penjastok pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat Bapak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Ya, izin Makasih. lab. Sama-sama. Izin lab. Terima kasih semuanya. Din Left. Nuhun.